Salam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang kita rasakan. Hari ini juga adalah minggu terakhir di bulan Maret, dan hari ini juga ibadah perdana untuk jemaat Tuhan khususnya di GBC Kota Bengkulu beribadah di rumah masing-masing. Saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari baik kepala rumah tangga, ibu rumah tangga maupun juga anak-anak boleh berkumpul bersama, menyempatkan waktu, mengambil waktu untuk beribadah pada hari ini. Dan saya mengajak kita untuk terus beribadah di hadapan Tuhan, meskipun situasi saat ini tidak mendukung untuk kita boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Dengan sukacita, mari kita datang ke bait-Nya yang kudus, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Mari kita terus menyatakan kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang sudah kita rasakan. Saya mengajak kita untuk bertepuk tangan bersama, kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kehidupannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita berikan pujian ini dengan bersyukur di hadapan Tuhan, dengan bersyukur karena kasih-Nya yang luar biasa. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kehidupannya. Bersorak-sorak, bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih.
bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan kita. Kita mohon juga kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan atas ibadah kita pada pagi hari ini. Semari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Aku mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus itu. Sebab Engkaulah kebenaran, Engkau yang ku percaya, dan betapa mulianya nama-Mu di seluruh dunia ini. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya aku begitu Sekali lagi kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan kita yang kudus. Kita katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami semua. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengasihi
Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita terus memuji dan memuliakan Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Anjungkan panci raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Anjungkan panci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan berikuran, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Yang kedua, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan, akhirnya inilah. Dan biarlah berhilang pasukan kuasa-Nya. Semakin berbahaya, semakin kau dekat. Ayat yang ketiga, saya mengajak untuk berdiri semuanya. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuasa-Nya. Tenagamu sendiri terbuka cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata kudus, berjalan dan berdoa supaya siap terus. Mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam ibadah lewat penabisan foto, doa, dan pembacaan ayat pembimbing. Kita tundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita semua, dan dalam pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah pada minggu hari ini. Nas pembimbing terambil dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lapuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, untuk pertama kalinya kami saat ini melakukan ibadah recording live streaming untuk seluruh jemaat di Gereja Kota Bengkulu. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami tidak beribadah di gereja, namun kami tetap beribadah kepada Engkau di rumah masing-masing. Kami tidak pernah akan melupakan kebenaran firman-Mu, di mana 6 hari lamanya kami sudah bekerja. Untuk hari yang ke-7, hari perhentian, kami datang dan kami mau menaikkan pujian, doa, dan syukur kami dan doa kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati ibadah ini. Berkati kami semua yang saat ini mengikuti ibadah. Dan Tuhan menguduskan hati kami dengan kuasa darah, supaya kami layak untuk datang beribadah pada minggu pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memberikan pujian syukur. Amin. Silakan jemaat kembali. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita terus memuji dan memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
juga melimpahmu, Tuhan menjagamu. Taman kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Yang kedua, bila menanggung beban berat, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap dekat, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Yang ketiga, dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan di dekatnya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari jemaat Tuhan, kita mengganti pujian kita dengan berlitani pujian. Saya mengajak kita untuk mengambil Alkitab dan kita membaca dari Mazmur pasal yang 49 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Di bawah satu perikop kebahagiaan yang sia-sia, mari kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa sesuai dengan topik doa yang sudah ditulis dalam warta saat ini dalam tata ibadah kita. Pertama, kita berdoa untuk wabah virus corona yang ada di Indonesia ini,
Bahkan juga berdoa agar masyarakat taat dengan aturan pemerintah. Lalu kita terus berdoa untuk orang-orang atau jemaat yang bekerja di dinas kesehatan agar tetap sehat dan dilindungi dari penularan virus corona. Bahkan juga kita berdoa agar tetap sehat dan dijauhkan dari virus corona ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Kita sungguh merindukan supaya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita dan mengembalikan bangsa dan negara kita kepada Tuhan kita yang menjadi juru selamat kita saat ini. Kami datang padamu ya Tuhan dengan kerendahan hati. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu pulihkan, oleh anugerah-Mu Sekali lagi jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kita katakan bahwa kami umat merendahkan diri, memohon kepadamu supaya Tuhan menyembuhkan dan melawat bangsa kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jalan. Oleh anugerah ampunilah, oleh anugerah-Mu Bapa
hati. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hingga sampai detik ini. Kami bersyukur atas kejadian yang Tuhan boleh izinkan untuk terus membawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami umat merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan atas dunia ini, khususnya juga untuk Indonesia dan kota Bengkulu yang kami cintai. Kami sungguh berdoa untuk wabah virus corona yang saat ini telah membuat setiap manusia merasa khawatir, panik, dan takut ya Bapa. Kami sungguh berdoa Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu Bapa, sehingga semuanya boleh teratasi dengan baik dan dengan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap masyarakat supaya taat dengan aturan pemerintah, himbauan pemerintah yang mengatakan bahwa supaya semua masyarakat agar berdiam di rumah saja, sehingga dengan mudah rantai penyebaran virus corona ini boleh diputuskan. Dan kami berdoa supaya semua masyarakat taat dengan hal ini ya Bapak, dan menyadari betapa pentingnya aturan yang diberikan pemerintah tersebut. Kami juga berdoa di hadapan-Mu Bapak, supaya Tuhan bekerja bagi jemaat, khususnya jemaat GKI Kota Bengkulu yang bekerja di dinas kesehatan, supaya tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari penularan virus corona, dan mereka boleh mengerjakan dan boleh bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan juga mereka tetap semangat menjalaninya. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus tutup bungkus jemaat-Mu yang ada di GKI Kota Bengkulu ini, agar terhindar dari segala serangan virus corona. Dan kami boleh tetap sehat. Kami boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga terus berharap bahwa semuanya akan ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami sungguh memohon di hadapan-Mu, biarlah wabah virus corona ini segera dihentikan oleh Tuhan, dan situasi dan kondisi saat ini akan semakin kondusif oleh karena pertolongan dan oleh karena anugerah Tuhan. Pulihkan bangsa kami, lawan negara kami ini Tuhan, dan biarlah semuanya boleh ditangani. Terpuji nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita. Tetapi sebelumnya mari kita membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 19 ayat yang kelima. Mari kita membacanya bersama-sama. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sembari kantong persembahan dijalankan, dan kita juga yang ada di rumah, mari kita menjalankan kantong persembahan. Namun kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahku kepada Tuhan bila Dia rela sujud dan syukur. Apalah
Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamaku. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Baik, yang kedua, marilah ikut melayani orang bergelut, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga kita akan masuk dalam doa puji dan sembah. Kita memuji Tuhan dengan pujian bahwa dekat padamu itulah kerinduan kita. Memandang wajah Tuhan, mengikuti kebaikannya, mengejar hadirnya. Itulah terus kerinduan kita selagi kita masih ada di dunia ini. Jemaat yang terkasih, mari dengan sungguh kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah melindungi dan memelihara kehidupan kita. Kita nyatakan di hadapan Tuhan, dekat padamu itulah rindu kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu, kau sangka ku terluka, satu kasih yang abadi kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita katakan bahwa hanya dekat padamu itulah semua kerinduan kami.
dekat padamu, itu rindu setiap katamu, setiap katamu aku menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan membawa hidupku. Dan ada wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hatimu, jalan hidupku. Kami memandang wajahmu, begitu tinggi kebaikanmu, mengejar Mari kita menaikkan pujian ini. Saya mengajak kita yang ada di rumah, jemaat Tuhan, mari kita menyembah dan memuliakan Dia. Mari kita mengagungkan Dia. Mari kita nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah menolong dan memberkati kita, Allah yang selalu setia dan berpihak, bahkan juga memberkati kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, tidak ada alasan bagi setiap tidak pagi untuk tidak melayani Dia, untuk tidak mengagungkan Dia, sebab kita tidak bisa membalas segala kasih-Nya yang begitu besar. Kita tidak bisa satu kasih jemaat Tuhan. Kita berikan kepada ini yang kudus ini dan membawa hidupku, mengajar wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajar hatimu, dalam hidupku. Membawa semangatku, menyatakan
wajahmu mengikuti kebaikan. Wajahmu mengikuti Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Minggu pagi hari ini kami kembali menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepada Engkau. Karena inilah hari di mana kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, datang untuk menaikkan segala hormat kami atas anugerah kasih karunia yang Kau berikan di dalam hidup kami, secara khusus juga di sepanjang minggu ini. Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah Engkau, tibalah kami akan membacakan kebenaran firman-Mu sebagai bagian untuk kami bisa terus dekat dengan Engkau, diteguhkan iman kami, bahkan kami juga mendapat pengharapan daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memberikan pujian syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Mungkin ini ini baru pertama kali kita mengadakan ibadah secara live recording. Tepatnya saya mengatakan recording live streaming karena ini sudah direkam dulu, tetapi kemudian diberikan lewat media sosial, baik lewat YouTube, WA maupun Facebook dengan live streaming. Nah, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah kali ini memang berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Inilah pertama kali saya dan Anda melaksanakan ibadah Minggu di rumah masing-masing. Saya di gereja dengan liturgos, dengan pemain musik dan juga singer, tetapi Bapak Ibu seluruhnya kita berada di rumah masing-masing. Kita melaksanakan ibadah ini demi supaya kita sanggup dan supaya kita tetap dalam keadaan aman dan sehat. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa bulan ini dunia dihebohkan dengan wabahnya virus COVID-19 atau virus corona. Kita tahu bahwa virus ini sudah memasuki hampir 90% negara di dunia. Dan virus ini begitu cepat berkembang, virus ini begitu cepat akhirnya mewabah, sampai akhirnya Indonesia pun saat ini sudah mengalami pandemi dengan virus ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, untuk memutuskan mata rantai agar virus ini tidak terus berkembang dan mewabah di Indonesia, termasuk juga provinsi kita dan kota kita di Bengkulu, maka kita diwajibkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tentu ini tidak mengurangi nilai daripada kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ini tidak mengurangi nilai rohani, makna rohaninya tidak sama sekali. Karena bagaimanapun juga firman Tuhan sudah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ engkau hadir, maka di situ Yesus hadir. Maka itu Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tetaplah kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu ajaib, dan dialah pengalaman kita satu-satunya yang terus akan menolong dan menopang hidup kita, bahkan juga keluarga kita. Hari ini tema dari firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang teruji oleh waktu. Tema kita hari ini adalah kekuatan Allah yang teruji oleh waktu. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 adalah nats firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Saya undang untuk Bapak Ibu jemaat yang kasih membaca Yesaya 41 ayat yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kebenaran. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara soal masalah bagaimana Allah menunjukkan sebagai gembala yang agung. Allah menunjukkan sebagai Tuhan yang begitu hebat, yang akan menjaga, melindungi, dan menaungi kehidupan kita. Memang dalam konteks di sini, Yesaya 41 ayat yang ke-10, ini berbicara soal bagaimana Allah akan melindungi, menjaga, dan menolong bangsa Israel yang saat itu dalam konteks ini dalam kehidupan, dalam pembuangan. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa dan umat pilihan Allah. Dan Allah tidak pernah akan membiarkan bangsanya hancur dan binasa. Itu sebabnya karena Allah sudah berjanji untuk menjaga dan melindungi bangsanya. Sekalipun memang kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk, bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Kadang pada saat mereka menikmati berkat Tuhan, mereka lupa. Kadang pada saat mereka menikmati anugerah Tuhan, mereka lupa dan mereka menjauh dari Tuhan. Dan itu sebabnya Allah akhirnya memukul mereka dengan cara membuang mereka baik itu ke Asyur dan ke Babel. Dan kita tahu pada saat mereka masuk dalam pembuangan, maka bangsa Israel pun mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Penderitaan di mana mereka tidak merasa sebagai bangsa yang dihargai, penderitaan di mana mereka tidak dihargai sebagai manusia. Itu sebabnya mereka pada saat hidup dalam pembuangan, mereka menderita begitu luar biasa. Pada saat mereka menderita, mereka menjerit kepada Allah. Pada saat mereka menderita, mereka kembali kepada Allah. Pada saat mereka menderita, akhirnya mereka teringat akan Allah yang mereka sembah, pada Allah yang mereka junjung tinggi, dan akhirnya mereka datang dan bertobat, dan bertukuk lutut kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan punya belas kasihan. Pada saat bangsa Israel datang kepada Tuhan menyembah dan datang bertobat kepada Tuhan dan meminta ampun, maka akhirnya Allah dengan belas kasihannya menuntun, membawa kembali bangsa Israel keluar dari pembuangan, masuk kepada tanah perjanjian. Dan itulah sebabnya Yesaya 41 ayat 10 ini muncul dengan janji Allah kepada bangsanya, dan dia berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Janji nubuatan firman Tuhan ini memang akhirnya digenapi oleh Allah. Dan akhirnya bangsa Israel kembali ke dalam dari pembuangan menuju Yerusalem, menuju tempat di mana mereka dikembalikan pada posisi awalnya, dan akhirnya mereka hidup berbahagia. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kekuatan Allah yang teruji oleh waktu. Kita tahu, jemaat yang kasih, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga disembah oleh bangsa Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan kita karena kita adalah umatnya. Sekali dia berjanji untuk sayang kepada umatnya, sekali dia berjanji untuk sungguh-sungguh memberikan berkat kepada umatnya, maka janji itu tidak pernah ditarik kembali. Saat ini kita tahu, kita saat ini sedang mengalami satu wabah yang begitu luar biasa. Virus COVID-19, virus corona yang sudah menjadi pandemi di seluruh negara, 90% negara dunia sudah dihinggapi virus ini. Bahkan korban begitu luar biasa, begitu banyak yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, dan yang meninggal dunia. Virus ini begitu cepat, dan inilah membuat banyak orang di dunia mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan tidak terkecuali anak-anak Tuhan pun banyak yang mengalami ketakutan. Anak-anak Tuhan pun banyak yang mengalami putus asa. Anak-anak Tuhan pun ada banyak yang mengalami keraguan dan mempertanyakan di mana kuasa Allah, dan mempertanyakan di mana Allah berada, dan mempertanyakan apakah Allah selalu beserta dengan kita. Tetapi kalau kita perhatikan dari janji Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, kita melihat bukti Allah Israel adalah Allah yang begitu hidup. Bangsa Israel tak kalah keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Ada banyak sekali perkara-perkara yang aneh, ada banyak sekali mujizat-mujizat yang aneh yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan, yang Allah demonstrasikan, dan begitu ajaib. Tak kalah Israel menderita, menjadi budak dalam kehidupan di negara Mesir. Allah begitu mengasihi. Allah tidak ingin bangsa yang diperbudak. Allah tidak ingin bangsa yang diperbodoh. Allah ingin umatnya untuk hidup dalam kemenangan,
untuk hidup dalam damai, lepas dari ketakutan, lepas dari kekhawatiran, lepas dari kecemasan. Itu sebabnya Allah mengangkat Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, karena Allah ingin umatnya tidak sampai mengalami penderitaan. Maka itu keajaiban demi keajaiban Allah buktikan. Pada saat bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Allah menunjukkan 10 tulah. Ke-10 tulah ini Tuhan nyatakan bagi bangsa Mesir. Dengan ke-10 tulah ini, akhirnya Raja Firaun dan seluruh orang-orang Mesir merelakan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Bapak Ibu, kita sudah tahu riwayat sejarahnya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak begitu saja leluasa untuk keluar dari Mesir. Ternyata Firaun dan pasukannya terus mengejar bangsa Israel sampai suatu saat akhirnya bangsa Israel mengalami kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan di mana akhirnya kita tahu pada saat mereka menghadapi Laut Tebal, mereka tidak langsung mau menunjukkan imannya. Musa juga seperti itu. Pada saat bangsa Israel mengeluh karena keadaan genting, di mana di sisi pada saat bangsa Israel dikejar oleh pasukan Firaun, maka bangsa Israel mulai putus asa. Kalau mereka maju, mereka akan menghadapi kematian, tenggelam di Laut Tebal. Pada saat mereka tetap dan mundur, akhirnya bangsa Israel binasa, akan dibunuh oleh pasukan Firaun. Namun lagi-lagi Allah menyatakan perkara yang begitu hebat, Allah menyatakan mujizat yang begitu hebat lewat tongkat Musa. Allah menyatakan kuasa, dan akhirnya Laut Tebal terbelah. Pada saat Laut Tebal terbelah, bangsa Israel dengan tenang menyusut dan menyeberang Laut Tebal. Dan pada saat bangsa Israel tiba di seberang Laut Tebal, maka saat itu juga Allah menyatakan mujizatnya. Laut yang terbelah akhirnya tertutup kembali, dan kemudian orang-orang prajurit-prajurit bangsa-bangsa Mesir, termasuk juga Raja Firaun, mati. Nah Bapak Ibu yang dikasih, mujizat demi mujizat Tuhan terus laksanakan, Tuhan terus kerjakan. Pada saat Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, kita tahu bahwa itu tidak mudah dilakukan oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel. Yosua menghadapi pergumulan berat karena dia harus menghancurkan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, baik Yeriko, demikian bangsa Ai, dan juga bangsa Kanaan di sekeliling orang-orang yang ada di situ. Kita tahu saat itu Yosua meminta kepada Allah berikut dengan bangsa Israel agar Allah menyatakan mujizat dan kuasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Yeriko dihancurkan oleh kaum Allah, bangsa Ai dihancurkan oleh kaum Allah, dan kemudian Kanaan dihancurkan oleh kaum Allah. Lagi-lagi bukti kuasa Allah dikerjakan dengan begitu hebat. Apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama begitu dahsyat. Ada banyak perkara-perkara yang Allah buat kepada bangsa Israel. Ada banyak perkara-perkara yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel, sehingga akhirnya bangsa Israel tetap nyaman dalam dekatan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru kita juga bisa lihat bagaimana Yesus menyatakan kuasa, bagaimana Yesus menyatakan mujizatnya kepada banyak orang bangsa Israel. Baik yang sakit disembuhkan, yang mengalami kerasukan setan dilepaskan, yang mengalami kematian dihidupkan kembali. Kita masih teringat dengan beberapa perkara-perkara yang ajaib yang Yesus mampu lakukan, seperti yang diceritakan oleh Alkitab, khususnya dalam Matius pasal 8 dan 14. Mari kita buka Matius pasal 8 ayat yang ke-14. Kita bisa melihat di situ bagaimana Allah mempraktekkan dan menguatkan kuasanya pada saat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan secara singkat. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyapkan demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi genap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bukti begitu hebat dan luar biasa. Cara Allah begitu menakjubkan. Yesus menyatakan kuasa kesembuhan kepada ibu mertua mertua Petrus, dan Yesus menyatakan kuasanya dengan mengusir roh jahat dari orang-orang yang saat itu dirasuki oleh roh jahat. Apa yang kita lihat juga di dalam Markus pasal 5 ayat 1-20. Mari kita perhatikan Markus pasal 5
ayat yang pertama sampai 20. Tentu saya tidak akan membaca seluruh ayat ini, tetapi Bapak Ibu sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah berulang-ulang mungkin membaca firman Tuhan ini dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ini menceritakan bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang ada di Gerasa. Kita tahu dalam ayat 1 dan ayat 2 saya bacakan sebentar. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Betapa mengerikan orang ini. Orang ini dirasuk oleh roh iblis, dan begitu banyak roh iblis yang ada di dalam tubuh orang ini, dan akhirnya orang ini sangat menderita. Karena itulah dia lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan di daerah Gerasa. Orang-orang di Gerasa sangat takut. Orang-orang di Gerasa sangat putus asa melihat keadaan orang ini yang betul-betul menghebohkan. Tetapi apa yang terjadi? Tak kala Yesus datang ke Gerasa, Yesus menemui orang ini, maka seketika itu juga iblis takut di hadapannya. Iblis sujud di hadapan dia, dan iblis mohon supaya dia tidak disiksa. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya, Yesus berkata bahwa kenyanglah kau iblis. Dan saat itu iblis meminta supaya mereka dilepaskan dari orang tersebut dan masuk kepada kawanan babi. Apa yang terjadi? Di dalam ayat selanjutnya kita tahu, akhirnya keluar roh jahat itu dan masuk ke dalam babi-babi. Dan kita tahu dalam ayat 13, kawanan babi yang kira-kira jumlahnya 2000 jumlahnya terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Bayangkan Bapak, iblis yang masuk ke dalam babi tersebut sekitar 2000 jumlah. Artinya, apa yang terjadi? Orang yang kerasukan roh jahat ini begitu luar biasa, dimasuki oleh ribuan roh jahat, dan Alkitab mengatakan roh jahat ini adalah legion. Dan apa yang terjadi dalam ayat selanjutnya? Di dalam ayat 15 dikatakan mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka apa yang terjadi? Takutlah mereka, orang-orang banyak yang melihat kejadian yang seperti itu. Jemaat yang kasih dari Yesus Kristus, apa yang dilakukan iblis ternyata takut di hadapan Tuhan Yesus. Sekalipun iblis itu jumlahnya legion, tapi iblis benar-benar tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan cerita yang dinyatakan dalam Alkitab yang begitu hebat. Pada saat kita melihat anak seorang janda dina, anak satu-satunya yang meninggal dunia, tak kala Yesus datang menatap anak ini, dan Yesus katakan bangkitlah, maka anak muda yang mati ini bangkit. Di dalam kitab Yohanes juga diceritakan, pada saat Maria dan Marta nangis datang kepada Yesus karena adiknya Lazarus sudah meninggal dunia, sudah sedang dalam keadaan sakit. Dan ketakala saat itu juga kita lihat cerita singkat, tatkala Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria, tergeletaklah di situ Lazarus yang sudah beberapa hari menjadi bangkai. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus kemudian berkata, Lazarus bangkitlah. Maka akhirnya Lazarus bangkit. Orang yang sudah mati sudah menjadi bangkai. Dengan kekuatan kuasa yang dimiliki oleh Yesus, akhirnya Lazarus bangkit dan hidup. Apa yang saya ceritakan di sini, apa yang saya katakan di sini adalah bagaimana kekuatan Allah sudah teruji oleh Allah. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai hari ini kita percaya bahwa Yesus tidak pernah kalah oleh kekuatan iblis. Bahwa Yesus tidak pernah kalah oleh kekuatan virus penyakit apapun. Bahwa Yesus tidak pernah kalah oleh pergumulan-pergumulan kita alami. Selagi Yesus bertindak, maka kekuatan pergumulan, kekuatan kuasa iblis, kekuatan virus penyakit tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kuasa Allah sudah terbukti dalam sejarah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Kristus, saat ini kita diperhadapkan dengan wabah virus corona. Ada banyak orang Kristen yang bertanya,
Ada banyak orang Kristen yang mengatakan, di mana kehadiran kuasa Yesus? Di mana kehadiran kuasa Allah? Tidak sedikit orang Kristen yang khawatir. Tidak sedikit orang Kristen yang mengalami kegelisahan. Tidak sedikit orang Kristen yang mengalami ketakutan. Bahkan ada banyak orang Kristen yang mengalami putus asa. Mari jemaat, saya meminta kepada kita, kembalilah kepada kita. Bacalah firman Tuhan, pahami firman Tuhan, mengertilah bahwa Allah sudah berbicara lewat sejarah. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah membiarkan umatnya. Dia tidak pernah acuh kepada umatnya. Selagi dia bertindak, saat dia bertindak, maka kekuatan kuasa iblis, kekuatan kuasa penyakit akan hancur lebur di hadapan Tuhan. Fakta membuktikan sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, kita tidak perlu takut dengan virus ini. Kita tidak perlu kejut dengan virus ini. Allah sedang bertindak, Allah sedang berbuat, Allah sedang bekerja, dan Allah akan menyatakan kuasa. Ingat, virus ini akan berhenti. Virus ini akan berhenti. Bukan hanya untuk Bengkulu, bukan hanya untuk Indonesia, juga untuk dunia. Karena doa-doa orang percaya sedang didengar oleh Tuhan. Saya melihat dari media sosial, baik di Facebook, baik di web, maupun internet. Saat ini, seluruh di segala penjuru dunia, seluruh gereja-gereja, di segala penjuru dunia, sampai di Bengkulu ini, sedang menegakkan kedua hatinya, sedang menyatakan iman, dan mereka semua yakin, dan kita semua yakin, bahwa Allah akan memberhentikan virus ini. Dan kita harus punya iman, bahwa Allah berkuasa atas pergumulan kita, bahwa Allah berkuasa atas virus ini, bahwa Allah berkuasa atas kekuatan kuasa iblis, dan virus ini tidak ada apa-apanya dari Tuhan. Sejak Yesus mati di kayu salib, pada saat dia bangkit dari kematian, kuasa iblis, kuasa sejarah, kuasa penyakit sudah tidak ada apa-apanya dari Tuhan. Kita harus imani ini, kita harus yakini ini, dan kita percaya pada saat Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Sementara para murid-muridnya ketakutan, sementara para murid-muridnya masuk ke dalam rumah, mereka menutup pintu, mereka menutup jendela, mereka ketakutan akibat daripada kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka, dan ketakutan mereka, karena Yesus sebagai guru mereka telah mati. Bahwa sebetulnya Yesus sudah mati, sebetulnya Yesus hidup dari kematian, dan Yesus masuk ke dalam rumah mereka di saat murid-muridnya ketakutan dan berkata, salam bagimu, damai sejahtera kuberikan kepada engkau. Maka hari ini Bapak Ibu, kata yang sama Yesus juga katakan kepada kita semua, damai sejahtera bagimu, umatku, damai sejahtera bagiku kepada seluruh jemaat di Jakarta. Jangan takut, dia bangkit, dia sudah mengalahkan kematian, dia bangkit, dia sudah mengalahkan kekuatan kuasa iblis, dia bangkit, dia sudah mengalahkan kekuatan virus corona. Damai sejahtera bagimu, kata Tuhan Yesus kepada kita semua umat Kristen, dan juga kepada semua kita umat di Jakarta. Hadapi pergumulan ini dengan tenang, hadapi pergumulan ini dengan iman, hadapi pergumulan ini tanpa rasa ketakutan. Kalau Yesus sudah berkata, damai sejahtera bagimu, mari kita katakan kepada teman, kepada keluarga kita, damai sejahtera Tuhan sudah ada dalam diri kita, sudah ada dan masuk dalam rumah kita. Tapi gimana kasih, sekalipun kita bagaimana, tetaplah kita hidup dalam kewaspadaan. Kita tetap harus menjalankan perintah dari pemerintah. Apa yang Tuhan sudah katakan kepada pemerintah, kita harus turuti, karena pemerintah itu dari Tuhan. Mari kita lakukan social distancing. Kita harus menjaga jarak. Kita karantina keluarga kita dari rumah masing-masing. Kita terus berdoa sambil kita berjaga-jaga, sambil kita juga menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan kita hikmah untuk kita bisa mengendalikan diri. Kita beriman, tapi kita juga mampu menjaga diri kita untuk menjauhi virus tersebut. Dengan kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, ini berarti kita melakukan social distancing, agar kita tidak bertemu di tempat keramaian, sehingga akhirnya kita bisa mematahkan mata rantai virus tersebut.
Dan saya percaya kalau kita taati peraturan pemerintah sekaligus kita taati peraturan firman Tuhan, maka virus itu dengan sendirinya akan mati. Dengan kita melakukan social distancing, dengan kita berdoa, dan kita beriman, maka Tuhan akan menyatakan berkat yang begitu luar biasa. Hari ini firman Tuhan sudah dikatakan. Ingat, sejarah sudah membuktikan Allah tidak pernah kalah dengan pergumulan yang dialami oleh setiap anak-anaknya. Allah tidak pernah kalah dengan pergumulan menyakit masalah wabah penyakit. Allah tidak pernah kalah, termasuk bahasa Inggris. Karena Allah adalah Sang Pencipta. Dia berdaulat atas ciptaan. Dia berdaulat atas semua yang ada di bumi ini. Dan dia berdaulat atas hidup kita. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita tetaplah tersenyum, tetaplah beriman, tetaplah percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Saya dan Anda, kita semua saling berdoa supaya Tuhan menjaga melindungi keluarga kita, supaya Tuhan menjaga melindungi tubuh kita, supaya Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan kita masing-masing. Sehingga lewat peristiwa wabahnya virus ini, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah goyah, karena Allah telah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali menaikkan pujian syukur dan terima kasih karena betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau telah berjanji akan melindungi kami, menjaga kami, dan menyertai kami. Dan kami yakin dengan iman bahwa Engkau tetap akan konsisten untuk menjaga dan melindungi kehidupan kami. Apa yang Kau nyatakan di dalam firman, melalui kebenaran firman, sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hingga kini, Engkau tidak pernah lalai dan ingkar janji. Kekuatan kuasa-Mu Kau sudah buktikan di dalam kehidupan bangsa Israel sampai dengan perjanjian baru. Engkau sudah nyatakan dalam pribadi-Mu lewat Yesus Kristus yang sudah menyatakan kekuatan kuasa-Nya yang begitu hebat. Dan sampai hari ini, sampai kapanpun, Engkau akan berkuasa atas hidup kami, atas hidup orang-orang percaya. Tolonglah Bapa, berkati seluruh umat-Mu di tempat ini yang menyimak acara ini, supaya mereka tidak hidup dalam ketakutan, supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya mereka tidak hidup dalam putus asa. Dan kami dan hamba-Mu juga berdoa pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus, lepaskan segala kekhawatiran, lepaskan segala ketakutan, lepaskan segala putus asa yang menghindari kehidupan umat di tempat ini oleh karena akibat daripada virus yang sudah merajalela. Dan Tuhan, kami berdoa, nyatakanlah kuasa supaya seluruh umat-Mu yang mendengar dan memonitor dan melihat acara ini benar-benar diberkati dan diberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, dan iman yang kuat. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah Tuhan menolong para majelis ini siapa Bengkulu. Tuhan memberkati mereka dan menguatkan kehidupan iman mereka dan juga rumah tangga mereka. Berkati juga para pengurus kategori siapapun mereka, Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Berkati juga seluruh jemaat di siapa Bengkulu yang hari ini hadir dan mengikuti acara ini. Biarlah Tuhan mengaruniakan mereka kekuatan dan juga sukacita. Terima kasih Bapak. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur pada hari ini menguatkan iman jemaat-Mu dan memberikan mereka keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terpujilah Kau Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita, dan kita juga memohon supaya Tuhan terus memampukan kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita, khususnya persembahan pembangunan, dan kita bersama-sama memberikan dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Sebab Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Sembari kita kantong persembahan kita jalankan, mari bersama kita menaikkan pujian, bawa persembahan dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanku dalam luka Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanku, bawa dengan surga, bawa persembahanku, atas sukacitamu, bawa persembahanku, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanku, tanda sukacitamu, bawa persembahanku, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan masih memberkati bahkan menolong kami, bahkan juga menyertai kami sepanjang ibadah kami, dan kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan syukur kami, bahkan juga persembahan untuk pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati, dan juga menjadikan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang masih belum bisa memberi pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah atas kami, dan kami memohon di hadapan-Mu, biarlah ke depan kami terus disadarkan oleh Tuhan untuk terus memberi dengan sukacita. Terpuji nama-Mu, kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan mendengarkan warta Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebagai warta kita pada pagi hari ini, itu akan dibagikan nanti melalui WA group masing-masing. Jadi silakan jemaat boleh dilihat, bahkan juga boleh di-share kepada jemaat yang mungkin belum tergabung dalam WA group GKSI Kota Bengkulu, karena di situ nanti akan kita umumkan apa aja yang kita lakukan sepanjang minggu, bahkan juga dalam minggu depan, ya, khususnya di awal bulan April. Ya, demikian saja warta kita. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita, Tuhan akan terus menolong kita dalam menjalani sepanjang minggu yang akan datang. Ada kita juga tetap mengingat himbauan dari masyarakat, dari himbauan dari pemerintah untuk tetap ada di rumah, ya, khususnya untuk memutuskan rantai dalam penyebaran virus corona ini, sehingga tim medis dan juga pemerintah boleh segera mencari solusi dalam memutuskan hal ini. Dan juga kita terus berdoa agar kita terus diberi kesehatan oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, sebab kita tidak berani berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan, bahkan juga perlindungan Tuhan, itulah yang akan terus kita butuhkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, pimpinlah langkahku, ku takkan di jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku
setiap hari. Jadikan derita percaya yang sesat, itulah kerinduan jiwa. Tuhan pimpinlah kita tidak berani berjalan di jalan sendiri, setahu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita yang mencari orang yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, akhirnya kami boleh melaksanakan ibadah recording live streaming yang baru kali ini kami laksanakan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu di sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa supaya Tuhan tolong agar seluruh jemaat-Mu yang saat ini merindukan akan kuasa-Mu, biarlah kuasa-Mu turun dan hadir dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah social distancing, di mana jemaat-Mu saat ini banyak yang beraktivitas di rumah masing-masing, mereka melakukan aktivitas dan pekerjaan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka sukacita, penghiburan dan kekuatan dari Engkau. Bahkan kalaupun ada jemaat-jemaat-Mu yang masih bekerja sebagai PNS untuk masuk kantor, demikian pegawai swasta untuk masuk ke tempat kerja, Tuhanlah juga yang melindungi mereka dan menyertai mereka, sehingga mereka tetap dalam perlindungan dan kekuatan dari Tuhan dan dijauhkan dari segala wabah virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada dalam tangan-Mu supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi seluruh para hamba-hamba Tuhan, bagi seluruh para pendeta, demikian juga bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sampai hari ini terus melakukan pekerjaan Tuhan dalam berkhotbah, dalam memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan di seluruh Bengkulu ini, bahkan juga Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa juga mendoakan untuk pemerintah kami. Kami mohon Tuhan juga tolong untuk Bapak Presiden, demikian Wakil Presiden, para Menteri, demikian juga dengan jajaran sampai pemerintah daerah dan pemerintah kota. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat, kesabaran, kekuatan, bahkan juga kemampuan untuk mereka bisa bekerja sama, melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga akhirnya seluruh masyarakat Indonesia mampu tetap tenang karena pemerintah begitu bertanggung jawab melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami semua dari hari ini sampai pada minggu depan, di mana kami akan kembali lagi beribadah bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami dengan pujian. Ya
Jemaat, apa yang sudah kau dengar dari firman Tuhan, imani dan lakukan itu. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.